Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ibu Erni dalam pelajaran Agribisnis Ternak Unggas Petelur kelas 11. Bertemu lagi di awal semester ganjil di kelas 11 ya. Kita hari ini akan mempelajari tentang persiapan perkandangan dan peralatan untuk pemeliharaan unggas petelur, di mana ini merupakan kompetensi pertama yang akan anak-anak pelajari ya dalam semester ganjil di kelas 11 ini. Nah, dimana sebelum melakukan suatu usaha ada beberapa persiapan yang perlu dilakukan ya, seperti misalnya persiapan perkandangan atau persiapan kandang dan peralatan yang dibutuhkan dalam pemeliharaan unggas petelur. Begitu juga dengan pemeliharaan ternak-ternak yang lainnya. Yang perlu dipersiapkan juga adalah kandang dan peralatan yang dibutuhkan. Sebelum kita beranjak ke materi, ada beberapa hal atau ada beberapa tujuan yang harus anak-anak ketahui, di mana tujuan itu adalah capaian yang akan dicapai setelah anak-anak mempelajari materi ini. Tujuan yang pertama yaitu di mana peserta didik diharapkan mampu untuk mempersiapkan kandang untuk pemeliharaan unggas petelur. Kemudian peserta didik dapat melakukan sanitasi, mengidentifikasi jenis-jenis peralatan kandang, kemudian menghitung kebutuhan kandang dan peralatan, serta merangkai dan mengoperasionalkan indukan atau brooding. Nah, sekarang kita lihat apakah yang dimaksud dengan kandang, kemudian apakah syarat atau prinsip dasar dalam pembuatan kandang. Semua anak-anak pasti sudah tahu ya, kandang itu yang bagaimana ya, seperti apa ya, dimana kandang itu mempunyai standar untuk ditempati oleh ternak. Begitu pula untuk unggas petelur ya. Jadi bisa dilihat untuk pengertian kandang itu sendiri ya adalah kandang merupakan satu unit tempat tinggal unggas dan bereproduksi yang memenuhi persyaratan. Nah, di mana ada beberapa prinsip dasar dalam pembuatan kandang. Ya, yang pertama itu memperhatikan sirkulasi udara, kemudian sinar matahari, permukaan lahan peternakan, di mana kandang itu sebaiknya dibangun dengan sistem terbuka. Begitu pula penggunaan bahan-bahan kandang itu harus diperhatikan, di mana biasanya dalam penggunaan bahan-bahan kandang itu menggunakan bahan-bahan yang sederhana, yang mudah didapat ya. Nah, kemudian kalau untuk sirkulasi udara ya, di mana sirkulasi udara kandang yang berada di daerah tropis seperti Indonesia itu sangat penting ya, di mana dalam hal ini yang terpenting adalah keluarnya CO2 dan bau amonia yang ada dalam kandang itu dapat secara lancar keluar dari kandang ya. Jadi sirkulasi udaranya itu lancar. Gas yang beracun itu bisa keluar dari kandang, dan gas yang menguntungkan seperti oksigen itu bisa masuk ke dalam kandang sehingga dapat meningkatkan kesehatan dari ternak itu sendiri. Kemudian kita ke slide berikutnya ya. Untuk model-model kandang ya, terutama untuk unggas petelur ya, ada beberapa model-model kandang. Itu yang pertama ada berdasarkan jenis kandang, berdasarkan sistemnya. Di sini berdasarkan sistemnya itu ada yang sistem kandang koloni dan ada yang sistem kandang individual. Nah, jadi yang koloni itu adalah satu kandang untuk banyak ayam, atau satu kandang itu ditempati oleh beberapa ekor ayam, bahkan bisa sampai ribuan ekor. Kemudian sistem kandang individual. Nah, biasanya kandang individual untuk unggas petelur itu dikenal dengan sebutan kandang cek ya. Dimana ciri dari kandang individual ini adalah satu kandang untuk satu ternak. Tetapi ada juga yang satu kotak kandang itu untuk dua ternak unggas petelur. Kemudian jenis kandang berdasarkan lantainya. Jenis kandang berdasarkan lantainya ada kandang dengan lantai liter,
kemudian ada kandang dengan lantai kolong berlubang, dan ada kandang dengan lantai campuran liter dan kolong berlubang. Ya. Dimana untuk kandang dengan lantai liter ini, kandang ini dibuat dengan lantai liter yang dilapisi oleh kulit padi, bisa dengan sekam padi atau dengan serbuk gergaji. Nah, biasanya untuk lantai liter ini umumnya diterapkan pada kandang sistem koloni atau sering juga disebut dengan kandang postal. Sistem liter ini membuat lantai kandang menjadi lebih empuk. Kemudian untuk kandang dengan lantai kolong berlubang, ya, dimana kandang dengan lantai kolong berlubang ini merupakan kandang untuk mengatasi kelemahan lantai liter. Di mana alasannya lantai liter mempunyai satu kelemahan cukup parah, yaitu cepat kotor dan berbau, bahkan bisa lembab. Nah, jadi apabila lantai untuk sistem lantai kolong berlubang ini terdiri dari bambu atau kayu kaso dengan lubang-lubang di antaranya. Jadi untuk kotoran ayam atau tinja ayam itu bisa langsung jatuh ke tempat penampungan yang ada di bawah kandang tersebut karena model lantainya itu berlubang. Nah, kemudian untuk kandang dengan lantai campuran liter dan kolong berlubang, ya. Biasanya kandang untuk kandang campuran ini, ya, kandang ini terdiri dari 60% luas kandang dengan kolong berlubang, ya, dimana 30% di kiri kanannya itu dia kolong berlubang, sedangkan di tengah-tengah itu dia liter, ya, seperti itu. Itu untuk yang kandang kolong campuran liter dan kolong berlubang. Kemudian untuk model-model kandang, ya. Jadi untuk model kandang itu ada kandang dan kotak cage untuk ayam petelur komersial, dan ada kandang alas liter untuk ayam petelur, dan ada kandang alas liter dengan kolam. Jadi itu untuk model kandang. Nah, seperti yang tadi, untuk kandang dan kotak cage itu biasanya digunakan untuk ayam petelur komersial, di mana ayam yang sudah berproduksi atau disebut juga dengan fase layer, fase produksi, ya, di mana ya, model kandang cage ini seperti yang tadi, satu kotak kandang itu bisa untuk satu ekor ternak, bahkan bisa juga untuk 2 ekor ternak. Kemudian untuk kandang alas liter ayam petelur, nah seperti tadi ayam kandang postal yang tadi, ya, kandang postal atau kandang koloni. Nah, biasanya kandang alas liter ini banyak digunakan untuk ayam petelur induk atau parent stock, dan ayam petelur pra-induk atau grandparent stock. Jadi itu untuk kandang alas liter untuk ayam petelur. Kemudian kandang alas liter dengan kolam, ya. Jadi untuk kandang alas liter dengan kolam ini hampir sama dengan yang tadi, kandang dengan lantai campuran liter dan kolong berlubang, dimana sistem ini jarang digunakan untuk satu peternakan ayam petelur komersial, ya. Jadi pada dasarnya untuk sistem kandang alas liter dengan kolam ini, pada dasarnya sistem ini sama dengan kandang alas liter untuk ayam petelur dalam hal bagian atapnya, dindingnya, maupun bahan liternya. Nah, seperti itu, ya. Jadi itu untuk model kandang petelur. Nah, jadi ini ada beberapa contoh atau gambar kandang yang seperti tadi, model-model kandang yang tadi. Nah, ini merupakan contoh dari kandang cage, ya, yang biasa digunakan untuk ayam fase layer atau fase produksi dari ayam petelur. Kemudian, nah, ini merupakan salah satu jenis kandang postal atau kandang koloni, di mana satu kandang itu bisa ditempati oleh beberapa ekor ayam, tergantung luasnya, bahkan bisa sampai ribuan ekor ayam. Nah, ini juga merupakan salah satu jenis kandang postal atau kandang koloni. Nah, ini merupakan jenis kandang koloni atau postal juga, di mana
sistemnya open house atau sistem kandang terbuka. Nah, ini merupakan model campuran kandang yang memiliki umbaran dengan kandang koloni. Ya, jadi itulah beberapa model kandang yang biasa digunakan untuk unggas petelur, ya, untuk unggas petelur. Nah, jadi tugas kalian nanti di sini adalah ya identifikasi keuntungan dan kelemahan dari masing-masing kandang tersebut yang tadi kandang cek atau baterai dan kandang postal, ya, seperti itu tugas dari anak-anak. Kemudian kita lanjut ke materi selanjutnya, ya. Jadi dalam membangun sebuah kandang untuk ternak ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, ya. Yang pertama, ya, ayam tidak dapat ditempatkan di tempat yang ramai, terutama bila ayam petelur sudah mulai berproduksi, karena kegaduhan atau keramaian itu dapat menyebabkan ayam menjadi stres, ya, sehingga paling tidak tata letak kandang itu harus berada jauh dari pemukiman atau keramaian. Kemudian ayam yang punya umur yang berbeda tidak dapat ditempatkan dalam kandang yang sama. Nah, ini berkaitan dengan efisiensi pakan atau pemberian pakan. Ya, kemudian jarak antar kandang minimal itu 10 meter. Kemudian memiliki kemudahan dalam pengelolaan, ya. Jadi itu merupakan hal yang perlu diperhatikan dalam tata letak kandang atau dalam membangun kandang. Kemudian kita lanjut, ya. Ada langkah-langkah persiapan kandang untuk pemeliharaan. Yang pertama yaitu persiapan kandang yang mencakup pertama untuk fase starter dan grower. Yang perlu dipersiapkan itu apa saja? Seperti misalnya melakukan sanitasi kandang dan peralatan, memasang litter, memasang induk buatan atau brooder, memasang pembatas atau chip guard, dan memasang tirai. Nah, itu biasanya untuk fase starter. Nah, kemudian untuk fase layer atau fase produksi, di mana melakukan sanitasi kandang dan peralatan, kemudian menyiapkan kandang baterai, menyiapkan peralatan, ya. Jadi itu beberapa langkah persiapan kandang dalam pemeliharaan unggas, terutama unggas petelur. Nah, selain untuk persiapan-persiapan kandang yang tadi, ya, ada hal yang juga harus diperhatikan dalam persiapan kandang, yaitu sanitasi kandang dan peralatan. Jadi di sini, apakah yang dimaksud dengan sanitasi? Apa tujuan sanitasi dan kapan sanitasi itu dilakukan? Ya. Jadi itu satu langkah yang harus benar-benar dipersiapkan dalam mempersiapkan kandang untuk pemeliharaan unggas petelur. Ya, seperti yang tadi, persiapan kandang dan peralatan merupakan langkah awal dari kegiatan budidaya unggas petelur. Nah, di mana tujuan persiapan kandang dan peralatan adalah untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berkenaan dengan kandang dan peralatan, baik ditinjau dari segi kelengkapan maupun kebersihannya. Untuk kebersihannya berarti berkaitan dengan sanitasi. Kita lanjut. Nah, bisa dilihat untuk pengertian sanitasi, ya. Nah, jadi sanitasi adalah membersihkan kandang dengan cara disapu, dicuci dengan air, dan menyemprot kandang dengan desinfektan untuk membunuh kuman. Nah, jadi itu pengertian dari sanitasi, di mana tujuan sanitasi itu adalah mencegah adanya suatu penyakit dengan cara menghilangkan atau mengatur faktor-faktor lingkungan yang berkaitan dalam rantai perpindahan penyakit. Jadi itu pengertian dari sanitasi dan tujuan sanitasi. Jadi sanitasi ini bisa dilakukan kapan saja, ya, baik itu sebelum
unggas atau anak unggas datang, atau pada saat unggas itu sudah berada di dalam kandang. Nah, biasanya untuk sanitasi yang dilakukan pada unggas yang berada di dalam kandang itu dilakukan pada unggas fase layer, ya, seperti itu. Nah, kemudian ada yang namanya desinfektan. Desinfektan adalah bahan atau obat untuk menghilangkan mikroorganisme atau bibit penyakit yang biasa digunakan pada benda mati. Itu untuk sanitasi, pengertian sanitasi, tujuan sanitasi, dan bahan yang digunakan dalam kegiatan sanitasi. Kapan sanitasi itu dilakukan? Jadi sanitasi itu dilakukan jauh sebelum DOC didatangkan. Nah, setelah pengistirahatan kandang selama 1-2 minggu, pada saat itulah akan dilakukan sanitasi atau pembersihan kandang. Nah, kemudian setelah sanitasi, kemudian kandang diistirahatkan antara 7-10 hari. Dimana dalam proses atau kegiatan sanitasi itu ada yang namanya desinfeksi. Nah, desinfeksi itu adalah kegiatan yang dilakukan untuk menurunkan bakteri patogen atau agen penyebab penyakit yang ada di lingkungan. Jadi bisa dilihat itu salah satu jenis desinfeksi yang bisa digunakan untuk pembersihan kandang. Nah, ini juga ada beberapa jenis bahan sanitasi, kemudian lokasi penggunaannya serta cara penggunaannya. Jadi sanitasi itu tidak hanya diberlakukan pada kandang, tapi juga dilakukan pada peralatan yang akan digunakan dalam kandang. Seperti bisa dilihat salah satu contoh dari bahan sanitasi itu ada sabun. Sabun itu bisa digunakan untuk membersihkan tempat pakan dan air minum. Kemudian ada yang namanya Lysol, karbol, kreolin. Nah, itu digunakan pada lantai dan dinding kandang. Ada antisep dan saniquart, ada kalium permanganat dan formalin, ada kapur, ada ter. Ya, jadi itu beberapa jenis bahan sanitasi. Nah, kemudian ada beberapa juga contoh desinfektan kandang. Ya. Ada antisep yang berfungsi sebagai pembasmi kuman yang berindikasi pada unggas, ya. Ada formades. Nah, formades ini juga membersihkan dan infeksi peralatan kandang yang mengindikasikan penyakit pada unggas. Kemudian ada medisep, ada sporades, dan ada zaldes. Nah, itu merupakan bahan desinfektan yang bisa digunakan dalam pembersihan kandang. Dalam penggunaan desinfektan, ya, kita tidak bisa menggunakan desinfektan secara sembarang, tetapi harus memperhatikan atau ada syarat-syarat yang perlu diperhatikan dalam penggunaan desinfektan. Ya. Yang pertama, bahannya aman, baik untuk pekerja dan ternaknya. Kemudian tidak menimbulkan residu yang berbahaya. Kemudian cocok untuk membunuh jasad rendik yang bersifat patogen dengan menggunakan cara fisik dan kimia. Nah, kemudian ada beberapa hal yang perlu diperhatikan juga saat penggunaan desinfektan. Dari jenis bibit penyakitnya, dari materi organisnya, derajat keasamannya atau pH, maupun tingkat kesadahan. Kemudian ada beberapa faktor yang mempengaruhi aktivitas dan produksi ternak, ya, seperti temperatur, kecepatan angin, kelembaban, gas amonia, partikel udara, cahaya, suara, dan higienis atau kebersihan. Kemudian faktor mempengaruhi iklim lingkungan kandang, itu konstruksi atau desain atapnya, dinding lantai kandang, ventilasi, pemanas, pendingin, cahaya, ya, dan kebersihan kandang. Nah, ini ada beberapa tahapan sanitasi pada masa starter,
sampai dengan pulet ya. Bisa dilihat. Pertama, membersihkan litter dan sisa kotoran yang ada dalam kandang, kemudian diangkut, kemudian penyemprot dengan menggunakan air bersih, membersihkan lantai dengan cara menggosok dan menggunakan sabun, mengulang penyemprotan dengan air bersih, dan seterusnya. Bisa anak-anak baca ya kegiatan atau tahapan sanitasi pada masa starter dan atau pulet. Kemudian ini ada beberapa tahapan sanitasi pada masa produksi atau layer ya. Bisa anak-anak baca ya. Nah, ini ada beberapa gambar ya yang dapat memperjelas bagaimana sih kegiatan sanitasi yang dilakukan dalam kandang itu. Nah, di sini yang pertama itu ada kegiatan dipping. Ya, dipping ini maksudnya pengapuran ya, yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Dalam melakukan satu program atau kegiatan sanitasi, pekerja itu harus menggunakan pakaian lengkap untuk masuk kandang. Untuk masuk kandang untuk menghindari hal-hal yang tidak memungkinkan terjadi pada diri pekerja yang ada dalam kandang. Nah, ini merupakan salah satu kegiatan pembersihan kotoran dan litter. Nah, ini kegiatan mengangkut litter kandang. Nah, ini menyemprot kandang dengan air bersih. Setelah pengangkutan litter, kemudian kandang dicuci dengan air bersih. Dicuci, kemudian dengan menggunakan sabun, baru kembali dicuci dengan air bersih untuk menghilangkan bekas-bekas sabun yang digunakan untuk mencuci kandang tersebut. Nah, ini menyemprot kandang dengan desinfektan pada kandang baterai. Jadi bahan desinfektan itu yang digunakan adalah bahan yang aman ya, bahan yang aman yang tidak mengakibatkan efek negatif pada ternak. Selain pada kandang juga ya kegiatan pencucian peralatan. Di sini tempat minum dicuci minimal 2-3 kali sehari. Ya, jadi itu bertujuan untuk menghindari ternak itu terhindar dari penyakit karena bisa saja tempat air minumnya itu kemungkinan terkena kotoran ya dari ternak, sehingga perlu dilakukan pencucian beberapa kali sehari. Nah, jadi itu proses persiapan kandang dan kegiatan sanitasi. Setelah persiapan kandang dan sanitasi, yang perlu kita ketahui adalah jenis-jenis peralatan kandang apa saja yang dibutuhkan dalam suatu kandang ternak unggas petelur khususnya ya. Nah, di sini misalnya biasanya pada awal pemeliharaan yaitu fase brooding ya. Pada awal pemeliharaan atau fase brooding, nah itu hal yang pertama yang harus ada itu adalah adanya pemanas. Ya, mengapa harus ada pemanas dalam suatu kandang atau brooding? Jadi, pemanas yang ada dalam kandang brooding itu berguna sebagai penyedia suhu yang diperlukan oleh unggas. Karena anak ayam atau anak DOC yang baru lahir ya, DOC itu kan old DOC, day old chicken ya, anak ayam yang berumur 0 hari sampai sekian hari. Nah, di mana anak ayam belum bisa mengatur sistem termoregulatori atau pengatur suhu tubuhnya, sehingga memerlukan kehangatan untuk mengatur suhu tubuhnya sendiri ya. Jadi anak ayam akan membutuhkan pemanas ya untuk menghangatkan tubuhnya, karena anak unggas tersebut belum mampu mengatur suhu tubuhnya sendiri. Nah,
Jadi sehingga tidak terjadi penurunan suhu yang dapat menyebabkan anak ayam atau anak unggas mengalami stres, yang akhirnya nanti dapat menyebabkan terjadinya gangguan metabolisme tubuh. Jadi untuk pemanas itu ada beberapa jenis pemanas yang bisa digunakan ya. Yang pertama misalnya itu ada pemanas infrared yang sering disebut sebagai gas solek juga, di mana ini menggunakan gas LPG. Kemudian ada pemanas bahan bakar serbuk gergaji. Kemudian ada pemanas bahan bakar batu bara. Kemudian ada pemanas bahan bakar minyak tanah. Nah, itu ada beberapa jenis pemanas, di mana masing-masing pemanas ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, jadi nanti anak-anak mencari ya, identifikasi apa saja kelebihan dan kekurangan dari pemanas-pemanas tersebut, yaitu pemanas infrared atau gas solek, kemudian pemanas bahan bakar serbuk gergaji, ya, kemudian pemanas bahan bakar batu bara, dan pemanas bahan bakar dari minyak tanah. Nah, selain pemanas, ya, lampu penerang ya, lampu penerang atau lampu pijar atau bola lampu. Nah, bola lampu ini ya, jadi pemanas itu berfungsi untuk memberikan kehangatan pada ternak unggas. Kalau bola lampu pijar atau lampu penerang ini berfungsi untuk memberikan penerangan untuk anak unggas ya, supaya anak unggas itu bisa mengenali lingkungannya, bisa mengetahui tempat pakannya di mana, tempat minumnya di mana. Itulah fungsi dari lampu penerang atau lampu pijar. Yang biasa digunakan adalah bola lampu. Nah, kemudian selain alat-alat tersebut ada juga tempat pakan. Nah, tempat pakan ini ya merupakan salah satu peralatan yang sangat penting yang harus ada pada dalam kandang. Nah, yang pertama itu ada namanya chick feeder tray. Chick feeder tray ini biasanya digunakan pada DOC yang baru datang. Dan ini bisa dikatakan bahwa tempat makan manual chick feeder tray. Nah, ini pan feeder ini baru tempat makan berbentuk piring yang otomatis ya. Kemudian ada tempat pakan bentuk memanjang dan ada tempat pakan bentuk rantai atau chain feeder. Nah, kemudian tempat minum. Nah, tempat minum ini juga ada berbagai macam. Ada yang manual seperti chicken fond dan round feeder, ini adalah tempat minum manual. Kemudian tempat minum otomatis itu adalah bell drinker dan nipple drip catching cup ya, itu untuk tempat minum, jenis tempat minum yang bisa digunakan dalam kandang. Nah, liter. Nah, salah satu bahan yang dibutuhkan pada ini kandang adalah yaitu liter atau alas. Nah, di mana liter ini berguna sebagai bantalan, penghangat tubuh, tempat mengais ayam ya, dan bahan yang mampu menyerap kotoran dan cairan serta dapat menghindarkan penyakit pada kaki ayam serta kerusakan dada. Nah, jadi maksudnya di sini penyakit pada kaki itu misalnya ya, ada kaki ayam yang seperti ada retak-retak seperti itu ya. Kemudian jenis bahan yang digunakan sebagai liter adalah bisa sekam atau kulit padi, kemudian serbuk gergaji, tongkol jagung. Dimana untuk tinggi liter ini itu biasanya tingginya itu adalah 7-10 cm untuk tinggi liter yang ada di dalam kandang. Nah, kemudian alat yang lainnya itu adalah pembatas atau chick guard. Nah, chick guard ini biasanya digunakan pada pemeliharaan unggas fase brooding, ya. Pemeliharaan unggas pada browsing atau pada fase brooding, yaitu pada DOC yang baru datang, di mana biasanya untuk brooding ini
atau pagar pembatas ini ya digunakan untuk membatasi ruang gerak anak unggas agar lebih mudah dalam mengatur kondisi lingkungan kandangnya. Ya, jadi pelebaran chick guard atau pembatas ini bisa dilakukan 3-4 hari setelah anak ayam itu kelihatan mulai tumbuh atau kelihatan ukurannya bertambah besar, bobot badannya bertambah besar. Dimana biasanya untuk chick guard atau pagar pembatas ini itu tingginya kurang lebih 45 cm. Nah, untuk luasnya atau kelilingnya itu tergantung dari kapasitas ayam. Dimana untuk fase brooding biasanya 1 meter persegi itu bisa ditempati oleh 40-50 ekor anak ayam atau DOC. Nah, berapa kapasitas DOC itu bisa ditentukan untuk mengetahui keliling maupun luas dari chick guard atau pembatas chick guard atau brooding tersebut. Nah, kemudian tempat bertelur atau sarang. Nah, biasanya untuk tempat bertelur atau sarang untuk DOC atau unggas layer, fase layer atau produksi itu yang ditaruh atau ditempatkan pada kandang baterai itu sudah langsung tempat telurnya langsung berada di kandang tersebut ya. Jadi biasanya untuk yang tempat bertelur seperti sangkar itu digunakan pada kandang postal. Kemudian termometer. Nah, termometer ini adalah alat untuk mengukur suhu. Suhu. Jadi bisa dikontrol suhu kandang itu seperti apa dengan termometer. Kemudian tirai kandang. Nah, tirai kandang ini untuk membantu menyediakan suasana yang nyaman bagi ayam. Di mana tirai kandang ini membantu sirkulasi udara menjadi lancar. Jadi tirai kandang ini bisa mulai dibuka mulai dari bagian atas, sepertiga bagian atas, kemudian 2 minggu lagi bisa dibuka setengahnya dari bagian atas. Nah, kemudian egg tray. Nah, egg tray atau tempat telur itu merupakan salah satu alat yang dibutuhkan dalam pemeliharaan unggas petelur. Nah, dan kerat. Nah, kerat ini adalah alat yang digunakan untuk memindahkan ayam dari kandang postal ke kandang chick atau alat yang digunakan untuk membawa ayam ya. Nah, jadi itulah materi kita untuk persiapan kandang dan peralatan dalam pemeliharaan unggas petelur. Nah, jadi ada beberapa ya tugas yang bisa dikerjakan di rumah, didiskusikan oleh teman-teman kelompoknya ya. Nanti kelompoknya ibu bikin dan ibu kirim, ibu bagi dan ibu kirim nanti ke WhatsApp grupnya ya. Nah, kemudian tadi kelompok ini tugasnya yang pertama adalah ya mengidentifikasi keuntungan kelemahan dari masing-masing kandang, yaitu kandang koloni atau kandang postal dan kandang baterai. Nah, kemudian yang kedua ini ya tentang sanitasi ya. Jadi ini kalian diskusikan dengan teman kelompok kalian ya. Nah, nanti pada saat pertemuan di kelas ya, pada saat luring ya, pada tatap muka terbatas bisa dipresentasikan oleh masing-masing kelompok tugas yang ibu berikan ini ya. Dan yang terakhir ini tugasnya adalah mengidentifikasi kelemahan dan kelebihan dari pemanas, baik itu pemanas infrared atau gas solek, pemanas bahan bakar serbuk gergaji, pemanas bahan bakar batu bara, dan pemanas bahan bakar minyak tanah ya. Jadi itu untuk materi kita pada hari ini tentang persiapan kandang dan peralatan untuk pemeliharaan unggas petelur ya. Terima kasih ya. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.